Desa adat Gelgel, Klungkung, akhirnya mendapatkan hak kekayaan intelektual, HAKI, untuk tari baris oncer ganda. Tarian yang melambangkan kegigihan dan kekuatan pasukan era kerajaan Gelgel ini, selalu dipentaskan ketika pujawali maupun karya agung di Pura Dasar Buana Gelgel. Setelah diciptakan dan mendapatkan HAKI, diharapkan generasi muda pada setiap banjar di desa ini dapat mempelajari dan melestarikannya. Bendesa adat Gelgel Iputu Arimbawa, belum lama ini, mengatakan dengan melihat kebesaran sejarah keberadaan kerajaan Gelgel dulu, masyarakat tentu akan merasakan bahwa segala seni dan budaya itu berasal dari Gelgel. Dari sekian banyak sejarah seni dan budaya itu, muncul beragam ide kesenian apa yang bisa diangkat sebagai identitas dari desa Gelgel itu sendiri. Kemudian, komunitas budaya berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang bergerak di bidang kesenian. Akhirnya, pada tahun 2018, terciptalah tari baris oncer ganda bersamaan dengan karya agung di Pura Dasar Buana Gelgel. Kalau dirunut dari sejarahnya, kerajaan Gelgel dulu memiliki dua pasukan, yakni Dulang Mangap dan Oncer Ganda. Oncer Ganda ini kemudian diangkat ke dalam tari baris, yang melambangkan kegigihan dan kekuatan, di samping ada kekuatan lain yang dipercaya sebagai kekuatan Wong Samar dari Nusa Penida. Sehingga itulah yang diangkat ke dalam tarian ini. Arimbawa menambahkan HAKI ini sesungguhnya diperoleh berkat kerja keras salah satu tokoh setempat IGD Dharma Suarsana alias Dogler sebagai penciptanya. Awalnya ada mahasiswa dari KKN dari Universitas Udayana, melaksanakan kegiatan di desa Gelgel. Salah satu yang dibantu oleh kelompok mahasiswa ini adalah upaya untuk mendapatkan HAKI pada tari baris oncer ganda. Setelah berbagai upaya yang dilakukan bersama Dogler, termasuk menyusun bagaimana narasi sejarahnya, akhirnya, tarian ini dapat memperoleh hak kekayaan intelektual pada 2024. Dalam pendapat pastilah segala seni budaya itu akan berasal dari Gelgel. Kemudian dengan juga melihat kebesaran kerajaan ini tersebut, kita berasumsi bahwa ada tradisi tarian yang bisa kita angkat sebagai identitas dari desa Gelgel itu sendiri. Kemudian kita menugaskan komunitas budaya untuk berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang bergerak di bidang kesenian, khususnya Pak Dogler. Kemudian terjadi beberapa kali pertemuan, akhirnya tarian itu jadi pada tahun 2018 bersamaan dengan berlangsungnya karya agung di Pura Dasar. Nah itu juga sebagai apa istilahnya puncak dari persiapan kita di dalam melaksanakan karya agung itu sendiri. Jadi kalau dirunut dari sejarahnya kan kerajaan Gelgel dulu mempunyai dua pasukan, Dulang Mangap dan Oncer Ganda. Nah ini yang kita angkat sebagai tarian baris karena juga melambangkan kegigihan dan kekuatan. Di samping adanya kekuatan lain yang kita percaya dalam hal ini adalah adanya kekuatan Wong Samar dari Nusa Penida, sehingga menjadi pasukan ini menjadi kuat. Dan itu yang kita angkat di dalam tarian ini. Artinya tarian ini lebih menggambarkan kepada keagungan pasukan Gelgel pada zaman kerajaan dulu. Nah, syukurnya ini bisa kita selesaikan, kemudian kita sudah sebarkan kepada seketeruna ada yang ada di Banjar-Banjar, sehingga ketika ada kegiatan ataupun karya terkait dengan pujawali dan lain sebagainya, tarian baris ini bisa dilaksanakan di masing-masing pulau tersebut. Dan sementara semua berjalan lancar. Pendapat HAKI itu sebenarnya Niki kan lebih kepada Pak Dogler sebagai penciptanya. Tetapi puncaknya itu terjadi ketika ada mahasiswa dari Fakultas dari Udayana melaksanakan kegiatan di desa Gelgel. Kemudian salah satu yang dibantu adalah program dalam hal memperoleh hak kekayaan intelektual terhadap tarian baris oncer ganda. Ada beberapa usaha yang dilakukan, persyaratan-persyaratan, kemudian kita berkoordinasi dengan Pak Dogler sebagai pencipta, kemudian beliau juga mungkin menyampaikan di situ adalah narasi, kemudian bagaimana detail dari karya tersebut, termasuk latar belakang dan sejarahnya dan ide-idenya, sehingga akhirnya tarian tersebut dapat memperoleh hak kekayaan intelektual tersebut. Cuma masalahnya adalah Pak Dogler tidak mau karena sudah menyerahkan kepada desa Gelgel sebagai salah satu juga rasa pengabdian beliau terhadap desa Gelgel, sehingga HKI atas kekayaan tarian tersebut adalah atas nama desa Gelgel. Ya, artinya seperti yang saya sampaikan tadi kan setiap banyak
melalui seketrunnya, melalui warnanya, kita harapkan agar ikut mempelajari, kemudian ikut mementaskan pada saat wali tentunya, karena ini kan termasuk tarian sakral yang tidak bisa kita pentaskan sembarangan. Nah, hal ini sudah berjalan, termasuk ketika ada kali di Kuris Gani, Purkamasa Siku, kemudian salah satu pengayahnya dari Segegong Banjar, Desa Jumpai. Akhirnya beliau sudah mengetahui dari Desa Jumpai, sehingga tidak hanya di Gel-Gel, kita harapkan ke depannya ini bisa berkembang ke seluruh Bali mungkin, sehingga apa yang menjadi kebanggaan kita di Gel-Gel tidak hanya di Gel-Gel saja, tapi bisa menyebar sampai ke Bali. Setelah mendapatkan haki, Arimbawa mengatakan setiap Banjar melalui skaatrunanya, diharapkan ikut mempelajari, kemudian ikut mementaskan pada saat dilakukan puja wali. Karena tarian ini termasuk tari wali atau tarian sakral yang tidak bisa dipentaskan sembarangan. Kedepan tarian ini diharapkan bisa berkembang ke seluruh Bali. Sehingga apa yang menjadi kebanggaan di desa adat Gel-Gel tidak hanya berkembang di Gel-Gel saja, tetap berkembang ke seluruh Bali. Bagiarta melaporkan.